Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Coba Anda baca di data nomor 54-nya. Setelah Yesus mengetahui itu, Yesus menghindar. Yesus tidak lagi menampilkan diri di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan pergi bersembunyi di Efraim. Bang Juma, itu ayat yang kita sampaikan, itu mereka bersepakat karena Yesus mengaku ada sebagai raja. Oh, itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu mereka. Mereka menuduh kesaksiannya itu kesaksian palsu. Coba Anda baca Markus 14 nomor 1. Tidak ada mengatakan begitu. Itu adalah karena Yesus mengatakan dia sebagai raja, maka semua raja-raja yang ada pada saat itu merasa tersinggung. Jadi kita mengatakan itu pengakuan palsu. Coba Anda baca Markus 14 nomor 1. Barakallahu fiik, saudara Numa. Silakan dibaca, Bang. Saya bukan berasumsi, saya berdasarkan dalil. Di luar, saya ini di warung orang ini, saya nggak bawa, ini nggak bisa baca. Jadi kalau Anda membaca Markus 14 nomor 1, imam kepala Mahkamah Agama berkumpul untuk bersepakat melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 4, imam kepala Mahkamah Agama berkumpul untuk melakukan tipu muslihat agar membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, imam kepala Mahkamah Agama merencanakan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Itu dalil. Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas agar Yudas mengkhianati Yesus. Hal-hal seperti itu yang menyebabkan kemudian Yesus dibunuh. Bukan kebenaran, bukan kebaikan, tetapi karena faktor politik. Itu kalau menurut Bang Juma, bagi saya nggak mau berdebat di hal itu. Bagi saya, karena saya yang percaya, yang tahu itu tentang penyaliban Yesus adalah karena dia memang mengaku sebagai raja. Itu mau Bang Juma itu pengakuan palsu dari orang-orang Farisi pada saat itu, akhirnya Yesus untuk ditukarkan sebagai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi untuk Roma, itu ya sah-sah saja kalau belum pandai sampean. Kan sekarang itu kan yang saya bilang itu, menurut saya, kepercayaan saya, kan kita masing-masing punya pandangan terkait setiap ayat-ayat suci kita. Ya, silakan aja, Bang. Silakan. Abang mau mentafsirkan ayat itu begitu, ya itu pribadi abang aja. Bagi saya itu nggak perlu dipublikkan untuk supaya membuat orang itu menjadi supaya percaya ke abang. Bukan, perlu. Cukup percaya kepada Bible, jangan percaya kepada saya. Itu kan bisa abang istilahnya menurut saya itu tafsiran abang itu kan menurut saya kan bertolak belakang. Itu bukan tafsir, itu tertulis begitu, abang, bukan tafsir. Ya, tapi kan menurut abang kan itu kan karena di situ ayat tidak ada dikatakan Yesus sebagai pengganti, nggak ada katanya di situ pengganti. Kok sebagai pengganti? Anda baca Markus 16 nomor 12. Kan tadi kan yang dikatakan di awal kan untuk menggantikan bangsa Yahudi ke Roma kan? Iya, supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa Roma, mereka harus membunuh Yesus. Sebagai gantinya. Mereka harus membunuh Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas. Baca nomor 48-nya, Bang. Makanya pentingnya dalil. Kalau kita berbicara kebenaran itu kudu harus ada dalil supaya kita tidak dibilang memfitnah kan gitu. Saya berdasarkan dalil. Gitu, Bang. Tapi betul, dalilnya abang katakan itu tafsirannya bukan begitu, Bang. Ya silakan aja. Saya sih sebenarnya bukan ahli tafsir, tapi menurut saya, iman saya itu yang mengatakan itu pengertian yang di situ bukan begitu. Iya harus karena kenapa? Anda sudah terlanjur didoktrin bahwa Yesus mati untuk nebus dosa kalian. Padahal faktanya Yesus mati. Yesus tentang ayat suci. Sahabat Bade, semangat terus Bang Bade. Ya gimana? Gimana Bang? Kalau bahas tentang ayat suci sebelah, menurut pandangan saya, apakah terima juga? Ya silakan aja terkait dengan penyaliban silakan. Di Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Di Al-Quran saya
Nabi kami yang suci lahir tanpa ayah datang mengajarkan Injil sebagai jalan keselamatan bagi kaumnya Bani Israel, tidak dibunuh, tidak disalibkan, melainkan yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan kejadian penyaliban itu. Dan itu terekam oleh Markus. Markus mengatakan di dalam Markus 16:12 bahwa Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus, berarti rupa lain. Rupa lain. Paulus juga berselisih paham, boleh Anda lihat di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan Yesus masih hidup, sementara mereka yang lain mengatakan Yesus sudah mati. Berselisih paham. Berselisih paham. Al-Quran saya mengatakan itu, dan memang latar belakangnya kalau kita meneliti Bible, apa latar belakangnya, kenapa sih harus manusia disalib? Ternyata nggak ada, karena dosa waris itu nggak ada, itu semua hoax. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam. Kalau menurut kita begitu ya, saya sudah nggak masalah, bagi kami juga gitu. Yang iman kami tetap teguh. Iya silakan, iya silakan. Kami tidak mengganggu, kami tidak mengganggu. Itu kasih juga. Jadi itulah ada di kami itu ada kasih. Jadi kalau orang-orang mengucap biar bagaimanapun kalau memang kami sudah tetap teguh ya, kami diajarkan kasih ya sudah, biarlah mereka berkata, karena ada juga tertulis di akhir zaman semua akan mengaku-mengaku, semua akan ada nabi-nabi palsu, akan menafsirkan segala macam ayat, tapi itu palsu untuk mengganggu iman kita. Nah itu ucapan Yesus kepada bangsa Yahudi, Pak Bang. Yang datang di luar bangsa Yesus itu kan kalian Kristen yang ngaku-ngaku pengikut tapi bukan bangsa Yahudi, kan kalian, bukan kami. Yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi kan kalian. Ada kitab Roma, ada Galat. Kita emangnya abang agamanya contohnya A. Saya nggak bahas agama yang apa. Contohnya A. Apakah kita dari keturunan dari sana juga? Bukan kan? Tapi Islam diajarkan diutus ke bumi untuk seluruh bangsa. Berbeda dengan Yesus hanya untuk bangsa Israel. Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat, kepada umat Israel saja. Kalian bukan Bani Israel. Itu kesalahannya. Bang, semua kami bukan begitu Bang bahasanya Bang. Untuk semua, untuk seluruh umat. Nggak ada dalil itu, nggak ada dalil itu. Mau sampai robek mulut kita berbicara mencari dalilnya itu nggak ada. Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa, itu nggak ada dalilnya. Carikan saya, nggak ada. Nggak ada. Anda baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda umat Israel? Bukan. Gitu abang. Jadi memang jemaat gereja ini tidak dibekali pengetahuan tentang Bible. Mereka hanya didoktrin Yesus Tuhan, Yesus penebus dosa, Dia adalah juru selamat kita, begitu kita mati langsung. Itu yang diajari di gereja. Anda tidak diajari untuk mendalami Bible. Sebisa mungkin orang Kristen itu kalau bisa jauh dari Bible, supaya nggak tahu isinya gitu. Aduh salah kita Bang. Salah. Jangan mengatakan seperti itu Bang. Kita dijauhkan dari Bible, jangan Bang. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara, apakah Anda percaya? Apakah Anda? Sekarang saya tanya, orang awam kayak saya contohnya dari agama sebelah. Saya mengatakan tadi agama sebelah. Apakah ada dia mengerti dengan bahasa-bahasa yang dibacakan? Tidak diajari Bang. Ada terjemahannya. Tapi ketika seperti orang saya, orang awam ditanya apa artinya, dia nggak akan ngerti. Ada terjemahannya, tinggal buka. Loh, tapi dia nggak diajarkan dengan hal itu. Kata siapa? Orang anak-anak kecil dari bisa mengaji, mereka sudah diajarkan untuk membahas Al-Quran, diperkenalkan Al-Quran, sampai original teksnya harus mendarah daging di dalam diri mereka, orang Islam itu. Ketika mereka tidak paham, ketika tidak paham tentang kitabnya, itu sudah ada terjemahannya Bang. Ini ada terjemahannya. Seperti saya yang awam, saya tanya apa artinya yang dibacakan, dia nggak ngerti. Minimal mereka baca original teksnya, dan kalau mereka kalau mereka ingin tahu artinya kan tinggal masuk, ada terjemahan lengkap bahasa Arabnya, lengkap terjemahannya. Nah sekarang kalau Anda ditanya
kalau saudara ditanya, Yesus menggunakan bahasa apa ketika melakukan pengajaran? Bahasa Ibrani. Apa yang Yesus ucapkan pada saat Yesus mengajar? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa kitab Anda itu betul, sementara itu bahasa Indonesia? Apakah Yesus berbahasa Indonesia? Itu kan penerjemahan, Bang. Siapa yang menerjemahkan? Itu kan ahli-ahli yang sudah menerjemahkan, Bang. Itu kan Dari mana Anda tahu kalau terjemahannya itu sudah benar? Sementara Anda nggak pernah lihat orinya, aslinya. Loh, Bagaimana kalau itu syarat dengan kepentingan kelompok tertentu? Abang pernah lihat orinya? Ya, Anda aja tidak, apalagi saya. Ayat orinya juga. Gimana? Ayatnya suci kita juga, orinya juga. Putus-putus suara abang ini. Putus-putus suaranya. Kita orang Islam ketika kami ingin tahu original teksnya lengkap, ingin tahu artinya lengkap. Kalau ada orang Islam yang tidak ngerti artinya, itu oknum, bukan agamanya. Tanya, Bang, ada orinya? Apa? Al-Quran. Ada orinya? Al-Quran. Iya. Ada. Saya nggak bahas agama abang. Agama apa saya nggak tahu. Yang penting abang masih ada ayatnya. Tahu ayatnya di mana? Ada. Al-Quran itu ori dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Bang, kalau menghafal bisa lupa nggak? Oh enggak, kalau penghafal Quran, tahfizul Quran. Ingat, penghafal Quran itu bukan cuma 1 jutaan. Bang nggak usah bilang bahas akid apa, ayat Enggak apa-apa, itu iman saya. Penghafal Quran itu jutaan. Nah sekarang siapa pendeta di bumi ini yang menghafal Bible? Ada? Enggak ada. Enggak ada yang tahu original teks kitabnya, itu enggak ada. Makanya, Bang, kalau memang abang bahas begitu, tadi kan dibilangkan sementara yang abang bilang tadi itu Nabi itu bukan menulis sendiri, tapi dikasih tahu sama sahabat. Dihafal oleh sahabatnya. Ya. Sekarang sahabat itu manusia. Manusia. Hilaf dengan apakah bisa ada hilaf? Hilaf di tempat lain bisa. Kalau hafalannya itu keliru, itu dibenarkan oleh kitabnya. Dan namanya hafalan Al-Quran itu susah untuk dilupa. Al-Quran loh. Makanya banyak jutaan penghafal. Penghafal itu bukan seperti menghafal lagu. Kalau menghafal Quran itu tidak seperti menghafal lagu. Harus ada gurunya. Penghafal Quran itu memiliki guru. Jadi Anda sudah terlalu jauh keteteran kalau membahas tentang penghafalan. Karena jangankan penghafalan, untuk mengetahui kitab Anda terjemahannya itu sudah betul atau tidak aja nggak ada orang yang tahu. Karena aslinya sudah tak ada. Gitu. Bisa menghafalkan. Pendeta ada yang bisa menghafalkan. Apa nggak bisa mengatakan seperti itu? Oh, tidak ada. Tunjukkan kepada saya kalau ada pendeta yang bisa menghafal Bible. Kenapa Bible tidak bisa dihafal? Karena percuma dihafal capek-capek, tahun depan direvisi lagi. Itu fakta, saudaraku. Itu fakta. Jadi kita kembali kepada tema kita, bahwasanya penyaliban itu tidak ada karena dosa waris. Itu hanya rekayasa gereja-gereja saja. Beberapa kali saya menonton penyaliban itu oleh tuan rumah. Udahlah kepercayaan kita masing-masing. Udah nggak usah saling mengganggu. Mari kita urus saling. Ya, kalau itu bagus, itu bagus. Nah, kalau Anda yang modern, kita nggak tahu dulunya bagaimana aslinya. Itu ya udah. Kalau begitu Anda maunya, silakan Anda sampaikan ke Lembaga Bible Indonesia untuk menghapuskan semua istilah Al-Quran di Bible, jangan dipakai, supaya kita tidak berdebat. Bang, kami itu selama saya ini berumur, selama kita saya berkhotbah tidak pernah membahas ayat-ayat suci yang lain. Anda tahu nggak bahwasanya Bible Anda itu lebih banyak istilah Al-Quran dipakai daripada istilah original teks kitab Anda sendiri. Saya nggak mau tahu mau dari mana. Nah, itu namanya kebodohan. Itu namanya kebodohan. Ketertinggalan berarti Anda seperti kambing yang tidak mau tahu kebenaran. Beda orang yang mau tahu kebenaran. Gitu. Nggak perlu, Bang, menurut Saudara,
katakan itu kepada Lembaga Bible Indonesia, jangan ambil iman orang, pakai kitab Yunani, jangan pakai bahasa Quran, gitu Bang. Sekarang Bang, kalau saya mendengar dari setiap saya dengar ceramah-ceramah dari pendeta dari agama-agama lain, itu selalu membahas tentang keimanan Kristen. Kenapa? Karena Kristen merampok istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam agamanya. Singkat toh, jelas toh Bang. Karena ada bukti dong. Sekarang begini. Sekarang gini, saya buktikan gini. Abang, gini. Ini bukti sederhana. Ini bukti sederhana. Di dalam kitab saudara itu tidak ada kata salib. Yang ada adalah kata ksulon. Ksulon itu artinya pohon. Berarti terjemahan yang betul adalah Yesus digantung di pohon, bukan digantung di salib. Tapi karena agama Anda memang suka merampas istilah-istilah agama orang lain supaya dianggap paten, maka agama Anda melakukan kamuflase, penipuan. Itu menurut Abang kan? Itu aslinya, coba tunjukkan kitabmu. Saudaraku, di dalam kitabmu itu bahasa Yunani. Bahasa kitabmu itu bahasa Yunani. Itu menurut Abang. Itu menurut ilmu. Bahasa kitab Anda. Bahasa kitab Anda itu bahasa Yunani, Bang. Yang ada tertulis ksulon. Bagi Ksulon saya itu artinya pohon. Tuhan Anda itu digantung di pohon. Kenapa larinya ke salib? Sahabat bintang, barakallahu fiik. Masya Allah. kita membahas agama lain Bang. Kita bahas agama. Ya gimana tidak dibahas agamamu, kau ambil istilah-istilah Islam. Kalau nggak mau dibahas agamamu, seperti Hindu dong, seperti Buddha, percaya diri. Ini agamamu sudah ada misionaris, ngaku-ngaku mantan Islam, ngaku-ngaku anak kiai, kemana-mana melakukan penipuan. Jadi sasaran Kristen itu di Indonesia ini ingin memurtadkan orang Islam masuk Kristen. Makanya kami hadir. Agama Anda itu, Anda punya agama tidak punya jati diri, tidak punya harga diri. Sehingga agama Anda itu berdiri ke Islam-Islaman, biar dianggap paten. Kenapa? Pertama yang Anda harus tahu, perjanjian lama itu hasil curian dari Yahudi. Perjanjian lama itu bukan kitabnya Kristen. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi yang dirampok oleh gereja biar dianggap paten. Perjanjian barulah asli kitabnya orang Kristen, itu asli. Dan ini menggunakan bahasa Yunani. Sedangkan di dalam kitab itu penyembahannya hanya kepada Theos, dewa. Dewa Bapa, dewa Anak, dan dewa Roh. Itu ajaran orang Roma, orang Yunani yang diadopsi kemudian digabungkan dengan ajaran orang Yahudi. Setelah masuk ke Indonesia, dewa yang kalian sembah kalian rubah menjadi Allah. Itulah hebatnya Kristen. Suka mengambil punya orang untuk dia pakai agar menutupi asli mereka. Gitu abangku. Pahit memang, tapi itulah kebenaran. Kitabnya orang Yahudi itu hanya milik Yahudi. Tidak ada haknya orang Kristen menggunakan itu. Kitab Tanakh itu punya orang Yahudi. Nah, begitulah mungkin. Nah. Mau kayak mana itu kebenaran, tidak boleh dipungkiri. Kebenaran ya kebenaran, abang. Kebenaran itu harus disampaikan. Terlalu jauh Anda melangkah untuk membahas tentang keautentikan kitab suci. Terlalu jauh. Ini dulu, salib dulu, salib. Salib itu ternyata, oh my God, ternyata karena faktor ekonomi politik. Bukan karena dosa waris. Ya, terjadinya penyaliban karena dosa waris. Bukan karena karena politik, bukan karena dosa waris. Catat itu. Catat itu saudara-saudaraku Kristiani. Kalau ada pendeta lulusan Vatikan atau lulusan apa, silakan naik ke atas. Kita bahas tema ini. Yang ilmunya cuma secuil, nggak usah minta naik. Saya mau yang lulusan apa yang tertinggi, Vatikan atau apa. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, suaranya kecil bang, suaranya kecil. Ya, selamat siang. Siang, boleh buka kameranya, saudara Melkisedek? Sebentar. Iya.
Ya, Ini lagi di gereja atau lagi di mana ini? Dari Katolik atau dari Protestan, Bang? dari Protestan. Dari Protestan. Gimana pandangan saudara setelah mengetahui bahwa ternyata penyaliban itu terjadi karena faktor politik, bukan karena faktor dosa waris? Itu gimana? Ya. Berikan datanya dulu. Silakan Anda buka di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Tapi jangan sedih setelah membaca, jangan histeris, jangan panik, dan jangan berputus asa. Tetap aja belajar. Silakan Anda baca. Yohanes berapa? 11 45 sampai 57. Itu satu perikop. Ayat 45 sampai 57. Silakan. apa itu? Persepakatan untuk membunuh Yesus. Yes. Nah, terus Ya baca supaya banyak Anda di tahu. antara Silakan. orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Ya, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata kepada, apakah yang harus kita lakukan sebab orang ini membuat banyak mujizat? Apabila dibiarkan dia, maka semua orang yang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas, tetapi tempat suci kita akan serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada kami dan kami tidak insaf bahwa lebih. Nah, di sini apa? Gimana? Itu Anda politik. sudah baca? Ya, sudah saya baca. Coba Anda lihat konsentrasi di data nomor 48. Adalah lebih baik, apa yang dikatakan situ? Apabila kita biarkan dia, maka Ya, apa? orang percaya kepadanya. Terus, dan kalau itu dibiarkan, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita, betul? Nah, terus? Data selanjutnya 49. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Nah, terus? Dan kamu tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka mulai tahun itu Imam Kayafas bernubuat dan ia berkata bukan dari dirinya sendiri bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan juga untuk mengumpulkan anak-anak Elohim yang berpencar di seluruh bangsa. Maka mulai tahun itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah sadar bahwa penyaliban itu ternyata terjadi karena ketakutan mereka agar jangan bangsanya dirampas Roma? Betul? Ya. Kalau kamu baca dari awal, itu orang Yahudi dan orang Farisi itu khawatir dengan orang-orang pada saat itu percaya kepadanya atau kepada Yesus itu sendiri, Bang Juma. Terus? Jadi Bang Juma, jadi disitulah mereka mau membunuh Yesus, bukan karena dosa waris, atau karena politik? Dengar dulu, karena di situ Yesus melakukan apa yang Yesus perbuat, Bang Juma. Iya, Bang Juma takut. baca itu. Iya, saya baca. Takut kalau semakin banyak orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, kepada maka Yesus. Orang-orang Roma datang untuk apa? Ya, kenapa mereka takut percaya kepada Yesus? Iya, karena Yesus memang hebat, dia banyak mujizat. Ya, bagus dong, bukan politik terus dong. apa masalahnya? Sekarang permasalahannya bukan di situ, bukan kehebatan. Nah, itu kan mereka kan melihat apa yang sekarang latar belakang mereka ingin membunuh Yesus karena dosa waris atau karena tidak ingin bangsanya dirampas? Ya, karena
Kalau kamu mau kaitkan dengan itu, kamu dulu baca kenapa Yesus melakukan itu. Kamu harus tahu dulu itu cuma. Karena kamu nggak paham di situ. Jangan saya kamu bertanya bukan Ya. bukan ke iman ranah iman. Saya bertanya Ya. orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Ya. Farisi, ahli Taurat sepakat membunuh Yesus karena Ya. dosa waris atau karena Tujuan- unsur politik? Jawab. tujuannya Yesus melakukan itu kenapa? Kenapa jadinya ke Yesus? Nah, kan Saya kamu- bertanya, Cuma- orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, Iya. ahli kitab, sepakat membunuh Yesus karena dosa waris karena Karena dosa waris Kita- atau menebus kita dosa atau kita karena politik. Di situ konteksnya karena Yesus yang melakukan semua itu untuk kamu harus fokus dulu kepada Yesus dulu, sehingga orang Yahudi itu mau membunuh dia dan orang Farisi jangan kamu pelintir cuma. Iya, dia ingin membunuh itu karena dosa waris Enggak. Di situ mereka percaya nggak sama mereka takut kan, mereka percaya kepada orang-orang percaya kepada Yesus. Allahu Akbar, Masya Iya nggak sih? Pertanyaan saya, Kamu jangan ini kan statement kamu kan membuat politik kan? orang itu Ya. mereka sepakat ingin membunuh Yesus Ya, karena apa? ingin menyelamatkan orang-orang Kristen atau karena ingin menyelamatkan bangsa mereka dari tekanan Roma. Karena mereka khawatir apa yang Yesus lakukan sehingga karena banyak orang akan percaya kepada Yesus, mereka akan merebut karena mereka takut mereka percaya kepada orang Yahudi gitu loh. Nah, kalau itu terjadi maka bangsa Roma datang merampas tempat mereka, betul? Karena itu dalam konteks dalam bangsa dengan bangsa Yahudi, cuma jangan kamu kaitkan dengan itu. Kamu jangan. Orang-orang sepakat ingin membunuh Yesus itu karena dosa waris kah, untuk menyelamatkan Kristen, atau karena mereka ingin menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan Romawi? Karena kalau kamu baca dengan fokus begitu, kamu nggak akan dapat pemahaman kamu gitu loh. Sekarang gini cuma, kamu paham nggak dengan tujuan Yesus kenapa melakukan begitu? Apa yang Yesus lakukan? Kenapa Yesus melakukan seperti itu? Melakukan apa? Ya, kenapa sehingga kenapa Yesus dibunuh oleh orang Yahudi? Kan alasannya itu yang kutanya samamu. Kenapa Yesus dibunuh? Kenapa mereka bersepakat membunuh Yesus? Kenapa? Karena mereka takut percaya kepada Yesus. Karena orang-orang saat itu takut percaya kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus terus emang kenapa? Karena kan orang Yahudi kan mau dipercaya sama mereka. Ya, kalau orang percaya kepada Yesus emang kenapa? Karena kamu nggak lihat kenapa orang Yahudi melakukan seperti itu, cuma. Ya, apa latar belakangnya orang Yahudi melakukan itu? Ya, karena mereka khawatir dengan orang-orang saat itu percaya kepada Yesus, cuma. Kalau orang percaya kepada Yesus memang kenapa? Jadi bukan politik. Ya, memang karena mereka khawatir. Nah, kenapa kalau memang orang percaya memang kenapa? Karena orang Yahudi itu sangat ketakutan dengan orang-orang saat itu percaya kepada Yesus. Terus kalau orang percaya emang kenapa? Apa hubungannya dengan dosa waris? Nah, dosa waris yang kamu paham apa dulu? Nggak tahu. Kenapa kamu tiba-tiba? Kamu nggak tahu? Saya bertanya. Ya. Mereka sepakat membunuh Yesus itu karena apa? Ayo, jawab. Kamu tahu apa itu? Kamu tahu itu apa dosa waris? Itu bohong waris. Dosa waris sama dengan bohong waris. Ya, seperti apa pengertiannya menurut kamu? Tuduhan fitnah anak-anak iblis kepada Adam bahwa Adam mewariskan dosa. Kalian orang Kristen memfitnah Adam mewariskan dosa, itu fitnah. Nah, kamu salah pengertian cuma. Terus apa itu dosa waris? Dari mana ilmunya kau dapat itu? Karena memang sekarang kan faktanya kan ketika Adam berdosa sampai sekarang juga kita berdosa kan? Kamu juga berdosa kan? Jadi kamu berdosa karena Adam? Karena mulai dari Adam.
Nenek Mukiper. Jadi karena kamu Sekarang nggak bukan paham ke di situ. situ. Hei, sekarang bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan di situ, saudari. Masalahnya adalah masalah, dengarkan dulu. Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, mulai hari itu sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena ingin nebus dosa, atau karena ingin bangsanya jangan diambil sama Roma? Jawab. Karena mereka takut orang-orang saat itu percaya kepada Yesus karena banyak sekali yang Yesus lakukan. Itu jawabannya. Kalau orang semakin banyak percaya kepada Yesus, emang kenapa? Ya memang karena mereka akan kehilangan untuk orang yang kepercayaan tentang Yahudi itu sendiri. Nah, kalau itu terjadi, apa hubungannya dengan bangsa Roma? Nah, karena kalau kamu ini sekarang kan kamu fokus dulu. Kenapa ya? Karena kamu fokus dulu. Kenapa dia melakukan? Kamu itu yang nggak fokus. Kalau mereka membiarkan Yesus melakukan mujizat, orang semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau orang semakin banyak percaya kepada dia, apa tindakan orang Roma? Datang merampas bangsa mereka, bukan? Nah, kalau orang Roma sama orang Yahudi, orang Roma sama orang Yahudi beda lagi. Kamu jangan. Kok beda? Kau yang baca dalilnya kok beda? Karena mereka takut. Ingat ya, saudara, mereka takut bangsa mereka dirampas, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Begitu, saudariku. Jadi jangan Anda membantah dalil. Jangan saya Anda tidak membantah. Karena tidak ada latar belakang penyaliban dosa waris, Anda mulai gila. Karena kan kamu nggak tahu. Kamu sekarang latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu karena dosa waris. Sekarang kamu dapat dari mana bahwa itu politik? Kamu jawab dulu jujur. Itu tadi kamu sudah baca. Kalau kita membiarkan di situ. Di situ kamu jangan pelintir. Kalau kita membiarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada yang diam. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Betul ada tertulis begitu? Ya, karena kan akan berkumpul mereka percaya kepada Yesus, cuma itulah politiknya, tetapi fokusnya kepada Yesus yang melakukan itu. Cuma jangan pelintir cuma. Dari tamu itulah, itu dari talu, bukan urusan saya. Lu mau karena kamu pelintir kan. Kamu yang pelintir, ngapain saya yang pelintir? Dia yang pelintir, saya yang pelintir. Inilah jemaat korban ya, korban apa? Penyaliban otaknya disalib sampai tidak berfungsi. Dia yang baca dalil gitu loh. Apabila kita membiarkan ini terjadi, maka akan terjadi semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Dan kalau sampai itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mulai saat itu ada seorang bernama Kayafas berkata kepada mereka, kalian tidak sadar, kalian tidak insaf, adalah lebih baik satu orang mati yaitu Yesus daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka sebagai imam kepala tahun itu juga bernubuat. Dan apa yang dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari mana? Iblis kah atau Tuhan? Nah, itu juga materi yang berat. Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar tidak dirampas oleh Roma. Itu nubuat dari Tuhan kah atau dari iblis? Itu materi selanjutnya. Tapi ini aja kalian gak bisa lolos. Yang pada kesimpulannya orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, kemudian orang Farisi, ahli Taurat berkumpul dengan kekuatan yang mereka punya. Tidak ada pendeta, tidak ada Kristen di situ. Tidak ada pastor di situ, tidak ada lulusan STT di situ, nggak ada. Mereka tuan rumah, mereka yang punya kitab, mereka yang pemilik kitab Yesaya, mereka pemilik kitab Tanak, Taurat, Ketubim, Nefiim, mereka yang punya kitab. Mereka sepakat membunuh Yesus murni karena tidak mau bangsanya dirampas oleh Roma. Titik. Lalu dari mana Kristen ini mengambil konsep Yesus mati untuk dosa warisan? Dari mana ilmu itu muncul?
Hayo, ternyata bukan dasar pijakan penyaliban. Itu hanya ada ditempelkan belakangan. Begitu saudara-saudara. Silakan yang masih mau belajar, tapi jangan ngeyel kayak tadi. Itu terbukti menyembunyikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit sekali. Bang Afida, barakallah, Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terima kasih atas dukungannya ya. Insya Allah apa yang kalian berikan sebagai bentuk dukungan mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan saudara yang muslim, tolong jangan minta permintaan dulu. Ini spesial untuk saudara-saudara kita yang selama ini menganggap salib itu untuk nebus dosa. Halo, semangat siang saudaraku Simanjuntak Jamres. Bisa buka kameranya Bang? Silakan. Saya sudah kirim, buka kamera, kita sama-sama diskusi ya. Salam hormat saudara. Salam hormat Bang Jumal, orang yang luar biasa. Iya Bangku. Ngomong-ngomong dari mana? Katolik Protestan Bang? Saya Protestan Bang, saya Protestan. Ya. Abang sudah senior pastinya, pembelajarannya sudah luar biasa, materi-materinya luar biasa. Sebagai seorang mungkin sebagai penatua atau pendeta atau pastor, yang kemudian saya sendiri ingin langsung mendengarkan dari abang. Setelah saya membaca, ternyata latar belakang penyaliban Yesus oleh orang-orang yang membencinya itu tidak ada karena dosa waris Bang, tapi karena takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Itu gimana pandangan abang ini? Ya, itu ada beberapa pandangan ya mengenai itu Bang Juma, tapi mungkin selamat berpuasa dulu ya, kayaknya nggak terus marah-marah begitu. Iya, jangan marah Bang. Memang saya orangnya bicara begitu, saya orang Makassar Abang. Makassar, Bugis itu memang gitu. Orang Batak juga begitu ya. Tapi terima kasih banyak ya, satu kehormatan mungkin. Siap Bang, siap. Mungkin bisa ikut gabung ini. Siap. Terima kasih, salam kenal semua bagi teman-teman yang di bawah. Saya sejak kecil adalah Kristen, kebetulan memang mertua saya dari Jawa Timur dan saya sudah menaikkan mertua saya naik tanah suci. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu-satunya istri saya dari keluarga itu yang mengikuti saya menjadi agama Kristen, begitu Bang Juma. Oh siap. Jadi baik Bang, baik. Kalau memang diizinkan, saya tidak masuk di ranah Yesus dulu begitu. Oke, saya kebetulan waktu itu dihadapkan dengan dua pilihan kan, karena keluarga istri semua Muslim, nah keluarga saya semua Kristen. Kebetulan kakak perempuan saya juga nikah dengan Muslim dan dia juga ikut Muslim, karena di kami aturan itu sangat ketat, yang namanya perempuan itu ikut suami begitu. Nah, kebetulan saya tawarin istri saya. Karena saya laki-laki ya kamu ikut saya begitu. Tapi saya belum menemukan ini dari awal kita kayaknya satu dari Adam sampai Abraham atau Ibrahim. Nah, dari Ibrahim kita mulai terpisah oleh dua istri. Ini versi Kristen Bang Juma ya, versi Kristen. Siap abangku, siap. Nah, yang satu dilahirkan oleh Siti Hagar atau Hagar dalam Alkitab yang namanya Ismail, anak pertama dari Ibrahim, karena menunggu lama sekali anaknya yang dijanjikan yang dilahirkan oleh Sarah. Nah, pendek cerita, jadi saya mau minta diajarin Bang Juma dulu ini karena saya ditemukan beda dengan di Alkitab itu begitu. Nah, ketika Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Esau dan Yakub, Yakub punya anak Yusuf dan 12. Nah, Yusuf ini kan membawa seluruh keluarga dari ayahnya serta adik-adiknya ke tanah Mesir.
Jadi tinggallah keluarga dari Ismail dengan keluarga dari Esau di tanah yang dijanjikan Tuhan sama Abraham, yaitu tanah Kanaan, versi Alkitab ini. Nah, perjalanan yang saya baca di Alkitab itu adalah 430 tahun lamanya Yakub atau Israel beserta Yusuf itu di tanah Mesir. Pulangnya mereka bergabung kembali dengan keturunan Esau dengan keturunan Ismail itu 40 tahun. Jadi totalnya adalah 470 tahun. Apa mungkin pernah didengar sama Bang Juma begitu? Iya, pernah dengar. Nah, yang saya pengen cerita, jadi 470 tahun ini kan selama mereka pergi belum berangkat aja dari tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya tanah Kanaan miliknya Abraham dan seluruh keturunannya, termasuk juga itu milik Ismail. Itu bukan hanya Israel punya, kan begitu. Nah, selama 470 tahun itu ada tuntunan atau diiring-iring oleh Tuhan atau diberkati, bahkan diberi cobaan dan segala macam selama 470 tahun. Nah, yang saya cek-cek itu, minta tolong Bang Juma, ceritakan ke saya dulu 470 tahun keturunan daripada Ismail itu seperti apa sih sebenarnya begitu. Jadi ini ada cerita yang berbeda. Contohnya Bang Juma, kita anggaplah dulu kita ini satu ayah. Nah, Bang Juma satu bapak dengan saya tapi beda mama. Bang Juma tinggal di tempat, saya pergi merantau jauh. Mungkin kalau di Makassar anggaplah saya mungkin pergi ke Pindrang sana, atau mungkin ke yang lebih jauh lagi di Toraja sana begitu. Nah, selama saya mau berangkat dari Makassar ke Toraja, ada ceritanya versi Alkitab sampai kembali saya ke Makassar, ketemu lagi dengan keturunan Bang Juma atau keturunan saya dengan keturunan, karena 470 tahun ini kan begitu. Nah, cerita 470 tahun ini keturunan daripada Ismail ini, putra pertama dari Abraham ini, seperti apa ceritanya begitu. Kalau ceritanya yang 470 tahun bangsa Israel ini kan kita semua sama-sama tahu, dan sering juga saya dengar itu diajarkan di Muslim begitu, Bang. Terima kasih. Ya, baik saudara. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, di Al-Quran itu tidak diceritakan mendetail seperti di dalam Bible. Tidak diceritakan kisah runutnya seperti ini dan seterusnya. Al-Quran datang itu membahas tentang pokok hukum. Hukum yang diberikan kepada Abraham, kemudian kepada keturunannya, lalu kemudian apa yang mereka anut sampai hari ini dan yang mereka sembah. Yang bisa saya sampaikan kepada abang, keturunan Ismail dan keturunan Ishak itu beribadah menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang sama. Dan itu masih terekam di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhan bersama dengan Abraham, dengan anak-anaknya, dengan keturunannya secara turun-temurun, bahwa Elohim akan menjadi Tuhan mereka selama-lamanya. Dan itu juga terekam di dalam Al-Quran. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Nah, di antara dua keturunan Abraham atau Ibrahim ini, itu muncul agama Kristen. Yahudi berasal dari Isa, Islam berasal dari Ismail. Nah, ini Kristen ini yang kita tidak tahu berasal dari keturunan mana mereka. Mohon maaf ini abangku, karena secara izin potong dulu Bang Juma. Iya, silakan. Ini kan belum sampai di Kristen ini, belum. Hanya maksudnya gini, hanya perjalanan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel atau keturunan Yakub yang berangkat ke Mesir selama 470 tahun itu kan ada alurnya begitu loh. Nah, ketika kelaparan terjadi, maka abangnya atau abang-abang Yusuf
berangkat ke Mesir untuk membeli makanan, pulang dari sana akhirnya dibilang masih lama ini kelaparan, panggillah bapak dengan apa semua kita pindah ke sini gitu. Nah waktu mereka pindah ke situ sampai Musa membelah laut semua segala macam itu kan ada alur ceritanya sampai bertemu kembali dengan keturunan daripada Ismail tadi. Nah, apa ceritanya Ismail dan seluruh keturunannya itu dalam penyertaan Tuhan selama 470 tahun ini? Karena nanti tentang Kristen masih jauh sekali. Dari 470 tahun itu masih bergabung di di segala banyak nabi-nabi itu. Nanti habis itu baru ke terakhir Yesus Kristus, baru ada Kristen. Maksud saya di sini dulu kita begitu, Bang Juma. Tapi mohon maaf bukannya mau mengguruin begitu. Pengen tahu aja sebenarnya. Saya pengen tahu ceritanya. Nah, karena banyak sekali mujizat dialami oleh bangsa Israel itu, apakah juga ada mujizat? Apakah ada juga pertolongan Tuhan, Sang Maha Pemilik bumi, laut dan atau penciptanya ini terhadap keturunan daripada Ismail itu selama 470 tahun tadi itu, setelah mereka ketemu kembali itu sampai mereka bertemu kembali begitu loh Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Sekali lagi saya katakan kepada Abang, di dalam Al-Quran itu tidak menceritakan kisah sejarah secara mendetail seperti yang ada di Bible. Nabi Ismail alaihissalam memang sempat disebutkan di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan tragedi pada saat beliau ingin dikorbankan oleh ayahnya dan seterusnya. Nah, ada yang ingin saya sampaikan kepada Abang, bahwa saya ketika berbicara mengenai Nabi Ishak dan juga berbicara tentang Nabi Ismail, kalau perjalanan Nabi Ismail itu masih ada sampai hari ini, itu jejaknya, yaitu Baitullah atau Mekah atau Ka'bah dan juga air Zamzam. Tetapi kalau Ishak itu seapik apapun ceritanya di Bible, itu kita tidak bisa kemudian menunjukkan sekarang ini seperti kemah pertama yang dibuat oleh Abraham dengan Ishak, kemudian Betel yang pertama dibangun oleh Ishak dengan bapaknya Abraham, lalu kemudian peninggalan mereka di Hebron dan seterusnya itu nggak ada. Tapi kalau di Paran itu masih ada sampai sekarang, Sumur Zamzam, kemudian Baitullah atau Ka'bah itu masih ada, Bangku. Tanda peninggalan orang-orang ini terhadap umat Islam hari ini. Nah, saya juga bukan ahli sejarah dalam hal ini, saya harus mengakui itu. Ya, akan tetapi saya konsentrasinya terhadap ajaran dari dua anak dari Nabi Abraham atau Ibrahim. Itu Abangku. Siap Bang Juma. Oke. Siap. Mantap. Nah, Oke. adanya Yudaism, mereka yang diberi kitab Tanak, kitab Zabur, Mazmur dan juga Injil. Lalu kemudian di keturunan Ismail adanya Al-Quranul Karim. Nah, yang menjadi tolak ukur kita sekarang ini adalah adanya Kristen yang lahir di tengah antara Yahudi, Islam, ada Kristen di tengah. Kristen ini yang seringkali dibahas dari mana asal usulnya Kristen ini, karena nabi-nabi tidak pernah mengajarkan agama Kristen, termasuk Yesus. Tapi kalau Islam diajarkan oleh nabi-nabi. Islam itu sudah diajarkan. Islam itu artinya shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera, selamat. Seluruh nabi mengajarkan kaidah itu, selamat. Bahkan Yesus disebut juru selamat. Nah, sedangkan Kristen ini saya masih asing. Saya belum bisa menemukan data akurat dari Yesus pengesahannya kepada Kristen, dari Yesus pengesahannya kepada Paulus, dari Yesus pengesahannya kepada kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Perjanjian Baru. Sampai hari ini saya sudah puluhan tahun mengkaji Bible, saya belum menemukan benang merah itu. Artinya bahwa saya kesimpulkan Kristen ini adalah orang kelompok luar dari keturunan Ibrahim yang masuk mengatasnamakan keturunan Ibrahim atau pengajaran dari keturunannya, akan tetapi lagi-lagi tidak diakui oleh otoritas Yahudi atau Yudais itu sendiri. Jadi Kristen ini seibarat penumpang gelap atau seperti daging menumpang di pengajaran keturunan Ibrahim. Karena Ishak endingnya Yudaism,
kemudian Ismail, endingnya Islam. Nah, Kristen ini bang yang menjadi masalah. Dari mana mereka ini? Kelompok mana mereka ini? Mereka menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi, lalu mencampurkan dengan surat-surat orang yang Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi. Lahirlah kelompok Katolik, Protestan, dan sekte-sekte yang menjadi turunan daripada sekte besar tersebut. Nah, saya kira begitu abangku. Itu lebih penting kita kaji setelah kita tahu itu Kristen ini dari mana. Kalau Yahudi kan ketahuan, Islam ketahuan. Nah, ini Kristen ini dari mana ini? Kenapa ajarannya lebih syarat kepada ajaran orang Roma Yunani daripada kepada ajaran-ajaran yang lahir di tengah-tengah tanah kelahiran para nabi? Itu juga yang membuat saya bertanya-tanya, Bang. Kenapa Kristen tidak bisa berkembang di tanah kelahiran nabi-nabi? Kenapa Kristen tidak bisa berkembang di sana? Itu juga yang jadi permasalahan. Tapi abangku, saya undang dulu tamu satu orang dari Apologet Islam untuk menemani abang, karena saya di sini mau ibadah asar. Habis asar kita jumpa lagi ya abangku. Silakan. Apologet Islam di bawah, bisa nggak naik satu orang sekaligus sebagai moderator? Sabar ya, Bang. Apa ya? Yang di Indonesia Timur atau di Indonesia Barat ya? Karena Bang Juma di tengah toh. Nah, saya di Makassar, Bang. Iya. Saya sering di Makassar, semua temanku haji dari Makassar, Bang Juma. Saya kebetulan kerja kayu dan saya banyak belajar. Tapi memang kalau untuk berdebat saya tidak, tapi untuk sekedar menambah ilmu, karena saya lihat Bang Juma cukup tinggi ya ilmunya, baik mengenai Kristen. Belajar. Siap. Tunggu, Bang. Ada nggak? Tapi kalau nggak ada yang naik, nggak apa-apa. Mungkin kapan-kapan kalau pas ada waktu lagi saya. Iya bang, saya mau ibadah. Anak-anak saya lagi pada sibuk kayaknya. Siap bang, siap. Oke, salam hormat. Ya, Bang Juma ya. Iya bang. Terima kasih. Sabar ya teman-teman, saya izin ibadah dulu. Namun sebelumnya saya naikkan dulu Apologet Islam dari API. Ada nggak ya mereka ya? Silakan minta permintaan. Mereka pada istirahat ya. Oh, ada Dinda sayang, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam, Dinda. Ya, moderator sekaligus saya tinggal sebentar ya. Saya ibadah dulu. Ya, kan konsentrasi fokus kepada tema kita. Sip. Oke. Siap. Izin teman-teman, saya ibadah 10-15 menit. Ada guru kita di sini. Insya Allah akan, ini jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali segera teman-teman. Saya cuma ibadah sebentar. Oke, silakan dari Kristen yang mau naik sambil kita nunggu Gurunda ya. Tentang intinya alasan, karena gini, orang-orang Kristen ini menyangka Yesus meninggal itu menebus dosa. Nah, ini kan sangat melenceng itu. Ini siapa ini? Miskah. Halo? Halo? Iya. Halo, Bang. Halo? Ya, halo. Ya, gimana? Ini temanya ini. Yesus disalib itu gimana? Apa alasannya Yesus disalib, kenapa? Oh, saya Islam, Bang. Oh. Saya mau cuman
Oh, berarti sudah ada moderatornya ya. Oke, silakan yang lain ditanya. Saya mau narasi sebentar ya. Jadi kalau menurut Al-Quran dan Bible ya, memang murni alasannya Yesus dibun-bun itu. Pertama, memang semua para nabi ya kalau diutus ya itu ancaman pembun-bunan. Kayak Nabi Muhammad di Mekah, di Arab itu, di Quraisy. Ya, puluhan kali itu mau dibun-bun itu. Sampai beliau hijrah ke Madinah. Berarti benar kata Yesus itu. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Lalu apa alasannya ditolak? Maka kalau dalam Al-Quran dijelaskan, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Jadi memang setiap para nabi ketika didustakan, dibun-bun. Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah 87. Kenapa kalian Israel ketika aku mengutus nabi yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu sebagian akan kamu bun-bun dan sebagian akan kamu salib. Jadi alasannya karena ditolak. Sama seperti di dalam Yohanes 11:45 atau Yohanes 8:37. Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku, tidak mau mendengarkan firmanku. Itu alasannya. Sama seperti Nabi Muhammad menerima firman Al-Quran, disampaikan. Tidak percaya mereka. Akhirnya mau dibun-bun. Yesus juga gitu. Ya. Nah, ini oke. Pak Mansam. Ini saya cuma kita nunggu Gurunda, beliau sholat. Itu ada tapingan bahas santri dicabuli, Tat. Mana itu? Kenapa? Itu ada tapingan bahas santri dicabuli, Tat, katanya. Siapa dicabuli? Bahas santri dicabuli, Tat, katanya di tapingan itu ada itu di bawah itu. Itu bukan tema. Kalau masalah itu gini ya. Tidak usah bahas. Intinya dalam Islam itu jangankan mencabul-cabul apa, gak ada. Wong menyentuh wanita melihat aja dilarang, haram. Ya, tapi kalau gereja menikah sesama jenis boleh. Itu menikah dengan binatang boleh. Ada tapingan bahas Ustadz cabuli santri katanya. Ini aja suruh naik aja dialog dengan saya ya. Bertanya aja sambil nunggu Gurunda. Tapi nanti kalau ada Gurunda jangan keluar dari tema. Apa rupanya temamu? Oke, yang kamu kuasai dalam Bible apa? Semua saya kuasai. Ya udah silakan. Apa alasannya Yesus? Ini temanya. Apa alasannya Yesus mau dibun-bun? Silakan pakai data. Itu pertanyaanmu tuh mana ada Yesus pakai alasan? Apa alasan Yesus dibun-bun? Dia nggak ada alasan dia dibun-bun. Oke, baca Yohanes 8:37. Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau menerima firmanku. Yesus kan ngaku, aku ini utusan. Matius 15:24. Tugas saya penyampai firman. Tunggu dulu gantian, tenang. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 3:34. Saya menerima firman. Yohanes 12:50. Lalu di dalam Yohanes 17:8, firman yang dia dengar disampaikan. Karena mereka menolak, akhirnya ingin membumbun Yesus mereka. Itu alasannya. Oke, udah. Oke, udah. Ya, silakan. Perkataan itu ditujukan sama siapa? Yohanes 5:37 coba baca. Perkataan itu ditujukan sama siapa? Saya tanya dulu. Will. Israel. Iya, betul. Kamu tuh kamu tahu nggak sih? Kamu sanggah pakai data, silakan. Katanya mampu, katanya kamu paham Bible. Iya. Bisa nanti saya bantah dengan data. Silakan langsung aja pakai data. Apa alasannya? Perkataan itu kepada bangsa Israel betul. Terus. Ya itu betul, memang betul itu. Ya sudah, berarti alasannya apa? Berarti itu apa tidak saya bantah. alasannya? Ya dengar dulu nanti saya tunjukkan datanya. Perkataan itu memang kepada orang Israel. Kenapa orang Israel bertindak demikian? Kan orang Muslim nggak tahu alasannya kenapa. Pakai data, silakan. Bentar. Ini kawan. Enak kalau debat dengan Kristen tuh enak. Mau pendetanya mau bukan tidak paham Bible mereka. Padahal jelas. Yohanes 11:45. Yohanes 8:37.
Ya, karena mereka melihat kehebatan Yesus bermukjizat, mereka takut. Takut nanti negaranya ya dimusnahkan oleh Romawi. Lebih baik satu orang aja dikorbankan. Itu alasannya. Ini kita kawan ya, saudara-saudariku. Ini kayak mana ini? Ini saya punya satu HP, harus ada HP satu lagi nih. Kayak mana ceritanya mau ngambil datanya? Udah kamu udah mampu, kamu bertanya aja lah. Kau sambil nunggu guru dah. Jangan kamu bilang tidak mampu. Makanya kamu membuat sebuah narasi. Kamu juga harus Ya ada. apa alasannya? dari alasannya. Apa alasannya Yesus mau dibunuh? Ya kalau saya bilang nanti, tapi tunjukkan dalilnya kamu bilang. Sedangkan saya punya satu HP. Boleh saya narasikan. Ya udah. Nah, Berarti kamu udah boleh tahu saya gitu. narasikan alasannya. Nah, silakan. Apa alasannya? Udah. Pakai data. Oke. Oke, nanti enggak gini. Saya narasikan dulu, nanti saya tunjukkan datanya, boleh? Orang-orang minta tadi kan Gurunda open cam, lawannya open cam. Kamu open cam juga, ayo. Open cam pakai filter boleh kan? Siar terserah mau pakai apa, mau pakai tuyul-tuyulan, popeng terserah. Yang penting kamu open cam, ayo. Oke, bentar ya. Silakan. Bentar tahan ya. Ojo nesu, santai wae. Mau santai aja. Kayak gini kayak gini suara. Ya enggak harus wajahnya, ya jangan sampai Yang penting kalau itu apa itu sama aja dengan bohong. Isi. Isi ya. Di mana? Di neraka. Di neraka. Apa itu gelap? Neraka Kristen mana kenal neraka? Ada aja kau. Orang Kristen mana ada kenal neraka? Ada. Orang Kristen semuanya masuk neraka. Karena syaratnya masuk surga adalah mentuhankan Allah, kata Yesus. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Harus mentuhankan Allah. Tidak ada saya baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Yesus. Tidak ada. Jangan di mute. Iya, makanya gantian ya. Silakan, ayo. Ya, tadi kamu bilang orang Kristen semua masuk neraka. Bukan, orang Kristen itu sudah ditebus, sudah diselamatkan sama Tuhan. Di mana datanya? Jadi cerita gini, dengar dulu. Kenapa orang Israel menolak kedatangan Tuhan Yesus, makanya dia dibunuh. Oke. Jadi pada saat itu orang Israel mengharapkan raja yang sangat kuat, gagah perkasa. Nah, itu nanti saya tunjukkan dalilnya, Bude. Nanti saya tunjukkan dalilnya nanti. Tetapi apa yang datang? Yesus datang turun ke dunia bukan sesuai dengan harapan orang Israel, makanya mereka menolak. Karena ajaran yang dibawa, ajaran kasih. Nah, jadi makanya kamu tuh kalau membangun sebuah narasi, jangan alasan-alasan yang tidak kau isi di dalamnya kau ucapkan. Bikin dulu apa alasan dulu kenapa ditolak, harus ada dulu itu baru bisa kamu ceritakan gitu. Oke, sudah saya bantah ya. Jadi gini. Apa mau kamu? Udah gantian, saya diem barusan. Ya, jadi gini. Tuhan ini ketika menyelamatkan manusia mengutus seorang seperti Musa untuk menyelamatkan Musa ini. Ya, menyelamatkan Israel dari penindasan Firaun. Makanya ingat ya, tidak pernah Tuhan turun sendiri ke dunia, gak pernah. Kata Tuhan, ketika aku ingin menyelamatkan umat hambaku, Sriwil, maka aku mengutus seorang disebut nabi. Maka di dalam Ulangan 18:18 ya akan kubangkitkan nabi seperti Musa. Yesus juga ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Dan Yesus ngaku menerima firman, ketika disampaikan ditolak, tidak cocok, tidak sesuai dengan kemauan mereka. Karena Yesus dianggap anak jina. Mana mungkin kamu anak jina jadi nabi? Baca Yohanes 8:42. Ya. Apa tuduhan mereka ke Yesus? Anak jina dia. Akhirnya tidak mau mereka. Jadi ditolak itu sebagai nabi, sebagai utusan. Maka dalam Wahyu 16 ayat 6, kamu, kata Yesus, sekalian ini suka membumbun para nabi, termasuk saya. Jadi gak ada ya alasannya, menebus dosa itu gak ada. Makanya Yesus melarikan diri ketika mau disalib. Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33.
Bahkan kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku. Ya, ya itu data-data kamu curhat dari tadi. Jadi sekarang apa? Jadi sekarang apa yang kamu bantah daripada Yesus? Ya, ya kamu yang Apa saya yang bantah. Yang orang Apa yang kamu bantah? Ya, yang saya bantah Kristennya yang saya bantah karena sudah merusak ajaran Yesus. Ayo. Di mana letaknya orang Kristen? Oke, sekarang kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Yang satu Markus 12:29. Kata Kristen yang Tuhan Yesus jumlahnya 3. Yesus yang Tuhan Bapa 1. Kalau Kristen Yesus yang Tuhan 3 jumlahnya. Nah, berarti kan merusak kan? Kamu kan tidak tahu selisih daripada Yesus, makanya kamu bantah pakai data ya. Tadi udah saya bilang, saya tuh cuma HP 1 kebetulan. Ya sudah, berarti kamu ngapain kamu tuh mau naik ke Komal kalau udah ngerti Bible? Saya lagi di Amerika ini malam ini ya, di sini malam. Ya makanya terus kamu naik ke Komal, apa ini Komalnya Panglima kami ini. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, gimana? Terus mau ngapain naik itu? Ini Komal si Juma, itu omong-omong doang itu, nggak ada itu Juma itu. Ya kamu ngadepin saya aja kamu gak mampu, gimana Panglima kami? Habis kamu membangun sebuah narasi yang tidak ada apa, yang tidak masuk di akal. Ya tidak loh. Karena saya pakai data, jangankan saya. Tunggu, gantian. Kamu bilang saya tidak masuk akal, padahal saya pakai data. Pantesan menurut Kristen tunggu dulu gantian. Jangankan saya, ajaran Yesus menurut Kristen tidak masuk akal. Yesus masa Tuhanmu 1, yang benar 3. Ya Yesus masa Tuhanmu nggak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Saya tidak mau Tuhanmu Yesus. Kalian suka membantah. Yesus ngaku menerima firman, dibantah. Yesus, kamu itu firman, bukan menerima firman. Jadi ajaran Yesus menurut Kristen tidak ada yang masuk akal. Ya, itu. Ya silakan. Mau ngapain lagi? Mau curhat lagi? Kamu tidak boleh, kamu ratakan semua perkataan Yesus sama perkataan imam. Jadi kamu harus bisa bedakan dong yang mana perkataan curhat. Mana perkataan imam. Curhat. Kamu samakan itu semua perkataan imam. Yang lainnya naikkan lagi. Ganti. Tidak apa-apa ini nyimak. Oh, enggak mungkin tadi satu-satu Bang Juma tadi. Gini Bang. Ya, kalau Bang Juma udah pernah saya debat. Dia makan omongannya sendiri, ditelannya. Kamu menghadapi saya saja tidak mungkin mampu kamu. Tidak usah ke Gurunda, itu Panglima kami itu. Saya udah pernah debat sama dia. Nah, sekarang coba saya tes kamu dengan saya sekarang pakai data, ayo. Apa? Iya memang posisi saya sekarang lagi nggak mengizinkan. Memangnya saya mengizinkan? Kan sama saja kan? Enggak, posisi saya sekarang nggak mengizinkan untuk saya menunjukkan data. Kebetulan saya nggak di tempat. Di sini datanya. Tadi kalau saya ngomong sendiri, kamu bilang tunjukkan data yang kamu bilang. Lah iya bacakan. Sekarang apa yang mau kamu bahas? Yang penting ayatnya, misalnya Yohanes 1 ayat 1 apa kayak gitu. Lubis. Halo? Halo? Selamat siang, sore. Lubis? Bang Lubis? Halo? Bang Lubis? Halo? Moderator?
Moderator, oke, naikkan yang lain. Oke, kita sambil nunggu gurunda kita ya. Beliau sholat, karena memang alhamdulillah memang waktu kan nggak sama ya. Beliau dulu, nanti setengah jam kami di sini. Kutu, apa ini? Silakan Bang. Ridwan. Wah. Iya, saya moderator, tapi enakan yang di bawah. Yang naikin. Mujono ini naikkan dulu. Nama-nama yang anu aja dulu. Loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang. Kayaknya anu ini berbau-bau siapa ya biasanya? Abangku ini ya. Siapa, Bang Jep atau siapa? Halo? AAJ? Apa ini? Pak? Selamat sore Bang. Halo? Assalamualaikum, selamat sore. Gawat moderatornya Gurunda. Nah itu, enak ya. Langsung hilang sendiri. Ayo kawan, ini kita nunggu Gurunda biar daripada ditinggal sambil nunggu beliau. Silakan naik ya. Temanya kata Gurunda terus lanjutkan tentang ini nubuat Kayafas. Ternyata sering Bang Juma itu memakai Yohanes 11:45 ya sampai 50. Ya, jadi ketika mereka melihat keanehan ya, mujizat yang dilakukan oleh Yesus, akhirnya mereka ada yang lapor ke Parisi. Akhirnya ketakutan mereka, ini bahaya kalau sampai ketahuan Roma ini. Ya, lebih baik satu orang ini kita binasakan gitu. Ternyata ajaran-ajaran kayak gitu tuh, coba ya semua saudara-saudariku ya, Anda kalau nonton film Krishna ya, ya kayak gitu. Tiba-tiba seorang raja, apa Sri Rama lagi ya, kayak Rahwana, tahu ada bayi yang akan memusnahkan dia. Akhirnya dicari, bun-bun semua, bayi-bayi yang lahir di bulan ini gitu. Akhirnya diselamatkan bayi itu, kayak gitu ya. Nah ternyata memang raja-raja ini kalau zaman dulu, sesuatu yang mengancam negaranya takut kalah, ya dimusnahkan dulu gitu. Makanya ini pernah terjadi kepada Rasulullah juga. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu ayahnya Sofia ini kan rabi, ya. Nah, pamannya bilang ke ayahnya Sofia, bagaimana nih kak? Apakah benar Muhammad yang sekarang kesini ini ada Muhammad yang di kitab kita? Iya. Terus gimana? Apakah kita mau beriman? Oh jangan. Mumpung dia itu belum kuat, belum banyak pengikutnya, kita perangi dulu dia. Jadi kayak gitu, orang-orang kalau sudah benci ya kayak gitu. Ya makanya kata apa? Kayafas itu, wah ini harus ini saja kita musnahkan dulu. Bahaya, ini mengancam negara kita ini gitu. Akhirnya Yesus mau dibun-bun. Tiba-tiba diklaim menebus dosa. Menebus dosa itu gak ada dengan pembun-bunan manusia, itu tumbal namanya. Kalau ajaran samawi, korban binatang. Itu pun yang halal disembelih. Kayak domba, lembu. Ini enggak, kalau ajaran korban manusia, itu tumbal namanya. Kayak zaman dulu ya, katanya mitos apa enggak saya nggak tahu.
Dulu di desa-desa tuh ada orang ngambil ini, anak. Katanya diteliti, ada pabrik besar minta tumbal katanya. Gitu. Berarti ajaran Oten ini ya kayak itu. Ya, tumbal bukan korban. Kalau korban binatang gitu. Mana nih moderator itu? Tidak ada yang naik. Oh ini Iwan. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang. Saya Kristen. Oh Kristen. Ya udah silakan, tidak apa-apa lah. Silakan, apa alasannya? Mau tanya nih, Oh mau apakah tanya. Allah SWT dengan Tuhan yang disembah orang Yahudi sama? Oke sudah, biar Al-Quran ya yang menjawab dengan Bible. Jadi Tuhannya para nabi itu sama. Al-Baqarah 133. Ya. Nah, samanya di mana? Yaitu Tuhan yang esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak mau turun ke dunia. Datanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran. Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 33:20, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:29, Yohanes 5:37, Al-An'am 103, Al-Surah ayat 11, Al-Ikhlas ayat 1. Ya udah saya gabung. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran. Bahwa Tuhannya para nabi sama. Nah kalau Tuhannya Kristen beda. Kalau Tuhannya Kristen manusia Yesus. Gitu. Oke, sudah. Kenapa Allah SWT tidak suka korban bakaran? Kenapa? Allah SWT tidak suka korban bakaran. Sementara Allah Israel suka korban Oke. bakaran. Kalau Allah itu sama dengan orang Wahyudi, korban binatang. Tapi kalau ajaran Kristen sama dengan dewa Molok, dewa matahari, tumbal manusia. Udah. Ini bang, tunggu dulu. Ini saya dengan Gurunda harus bahas ini, membuat kayak Fas ini. Apa alasannya mereka ingin membunuh Yesus itu? Pakai data, ya kan? Tunggu. Kecuali Bang Juma gini. Anu dulu tahta, isi dulu sebentar. Saya sholat, baru bebas sudah masalah. Tapi beliau tadi pesan, teruskan ini. Masya Allah. Silakan Gurunda. Kenapa Allahmu tidak suka korban bakaran? Makasih Dinda Tahta, Masya Allah. Dagingnya dicincang, dibagi-bagi untuk cari pahala, terbang ke surga. Sementara Allah Israel, dagingnya harus diletakkan di mezbah, dibakar. Abraham membawa kayu api. Tidak ada hubungannya. Oh, tidak ada hubungannya. Katanya sama Tuhannya. Tidak ada hubungannya antara ajaran Yahudi dengan Kristen. Enggak. Katanya nggak usah Tuhannya bahas. sama Islam dengan... Tidak usah bahas agama Yahudi, bahas aja agama Kristen. Kenapa bahas agama Yahudi? Katanya Tuhannya sama. Sekarang Ternyata Tuhannya beda. yang kita bahas ini adalah terkait dengan nubuatan penyaliban orang Yahudi bernama Yesus. Apakah latar belakangnya itu dosa waris seperti yang dijual oleh orang Roma Yunani, atau latar belakang penyaliban terhadap orang Yahudi ini ya semata-mata karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma gitu loh. Anda jadi Anda Islam kalau- menolak penebusan begitu. Kenapa bahas Islam? Ini yang kita bahas ini adalah ketika penyaliban itu ternyata latar belakangnya karena faktor politik, bukan karena faktor dosa waris. Gimana dalilnya? Yohanes 11 nomor 45. Coba dibacakan. Tepatnya di data nomor 48-49. Iya, coba dibacakan. Saya Nah. ingin dengar. Apabila Yesus dibiarkan melakukan banyak mujizat, maka akan banyak orang percaya kepada dia. Dan kalau sampai itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Oh, nggak ada hubungannya. Kamu ngarang lagi di sini. Maka mulai saat Kamu itu kebanyakan ngarang. Imam cuma. Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa Israel itu binasa.
Data nomor 53, maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi penebusan nggak boleh. Ternyata penyaliban itu terjadi karena faktor politik, bukan karena dosa waris. Oh, bukan karena dosa waris. Tuh Yesus bilang begini. Orang Yahudi melakukan penebusan dosa menggunakan binatang. Imamat 1 nomor 2, Matius 8 nomor 4. Bahkan Paulus ketika dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen, Paulus pun melakukan persembahan di dalam Kisah Para Rasul 21 data 15 sampai data Ya, nomor coba 26. kamu buktikan di mana sekarang orang Yahudi menyembelih hewan kurban. Itu bukan urusan saya. Iya, ngarang lagi. Ini cuma. yang kita bahas, ini adalah latar belakang penyaliban terjadi. Katanya Yahudi hewan kurban jadi penebusan. Mana buktinya sekarang? Coba. Saya ulang lagi, latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus itu karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Nah, saya tanya nih, Yahudi kalau berdosa apa yang dikorbankan? Latar belakang penyaliban yang terjadi yang dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu Yahudi, aku tanya, Yahudi apa yang ternyata dikorbankan? adalah karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Ternyata orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Berarti selama ini gereja telah menipu jemaatnya dengan mengatakan Yesus disalib saya itu tanya karena nih dosa waris. kamu tadi bilang Yahudi. Sekarang dalilnya sudah sangat jelas. Kamu bilang bahwa Yahudi ternyata korban penebusan hewan. penyaliban itu terjadi dikarenakan orang-orang Roma. Kamu babak belur dengan saya nih ya. Kamu tadi bilang, itu catat nih. disebabkan karena Nanti mereka saya diturunkan takut nih. bangsa mereka tidak ingin dirampas oleh orang Roma. Nah, sekarang Terus pertanyaannya Yahudi muncul. apa yang dikorbankan? Sekarang pertanyaannya muncul kepada orang-orang Kristen. Seketika Anda sudah tahu ternyata latar belakang mereka melakukan penyaliban itu bukan karena dosa waris, bagaimana sikap Anda? Jangan memperbodoh diri, loncat sana loncat sini, malah bahas yang tidak ada hubungannya dengan yang kita bahas. Orang-orang Yahudi jelas mengajarkan korban itu adalah binatang, bukan Tuhannya mereka. Hanya dewa Molok yang korbankan manusia untuk dosa.